Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Farhan Nugraha. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun melalui pembelajaran daring. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar analisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila yang merupakan kompetensi dasar 3.12 semester ganjil ini. Untuk materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang substansi hak asasi manusia dalam sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran daring, peserta didik mampu mengidentifikasi substansi hak asasi manusia di dalam sila-sila Pancasila. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Ya, kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini tadi sudah saya berikan, yaitu substansi hak asasi manusia. Di sini ada tiga materi pokok. Materi pokok yang kedua dan ketiga nanti akan kita bahas. Nanti saya akan memberikan materinya di pertemuan kedua dan ketiga, di video yang kedua dan ketiga tentang materi atau KD ini. Oke? Selanjutnya, substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Substansi HAM dalam Pancasila. Hak asasi manusia ini memiliki sifat yang universal. Di pertemuan sebelumnya, yaitu di kelas 10, kalian sudah diberikan informasi tentang definisi dari hak asasi manusia. Saya akan berikan sedikit definisi hak asasi manusia secara sederhana. Hak asasi manusia ini adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia yang diberikan atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut. Dan sampai manusia itu mati, hak asasi manusia ini akan tetap melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia memiliki sifat yang universal. Universal di sini maksudnya adalah semua manusia tanpa ada batasan, tanpa ada kriteria, asal dia manusia, dia memiliki hak asasi manusia. Itu yang disebut dengan universal, dimiliki oleh semuanya tanpa ada batasan. Penegakan HAM di setiap negara itu berbeda-beda. Penegakan HAM di Indonesia dengan di negara lain itu pasti berbeda. Ada penanganan tersendiri di setiap negara dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang dialami di negara tersebut. Dan di Indonesia, hak asasi manusia ini dijamin dalam atau terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila Pancasila, nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 3. Yang pertama ada nilai ideal, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Apa itu 3 nilai ini? Kita bahas. Nilai yang pertama adalah nilai ideal. Nilai ideal adalah nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila tersebut. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada keberlangsungan hidup suatu negara dan warga negaranya. Itu adalah nilai dasar. Lanjut ya. Nah, sekarang kita cari tahu nilai dasar apa saja yang terkandung dalam Pancasila yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia tentunya, karena kita membahas tentang hak asasi manusia. Sila ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini nilai dasarnya adalah setiap warga negara dijamin kemerdekaannya, dijamin kebebasannya untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan harus menghormati perbedaan agama yang ada. Setiap warga negara itu diberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk memeluk agama yang menurut mereka percayai. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada ancaman seseorang kepada orang lain untuk
memaksa memeluk agama yang dipercaya oleh orang lain tersebut. Dan setiap warga negara punya kebebasan dan kemerdekaan dalam melaksanakan ibadah. Kita tidak boleh melarang orang untuk melaksanakan ibadah. Contoh, orang Kristiani tidak boleh memaksa atau melarang orang Hindu untuk beribadah. Begitupun sebaliknya. Serta kita harus menghormati semua agama yang ada di Indonesia. Tentu agama yang sudah disetujui ya, agama yang sudah diakui di Indonesia ada 6 ya. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah 6 agama yang diakui. Kita lanjut. Oke, sebentar. Oke, sekarang sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, setiap warga negara ditempatkan pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, setiap warga negara itu punya perlakuan yang sama di mata hukum. Tidak harus melihat dia siapa, keturunan siapa, suku mana, agama mana. Asal dia warga negara Indonesia, semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam nilai ideal ini terkandung hak asasi manusia. Setiap warga negara ini tidak dilihat dari siapa dia, suku mana dia, agama apa dia, apa warna kulitnya, semuanya harus saling menghormati dan saling menjaga satu sama lain demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk sila yang keempat, dicerminkan kehidupan pemerintahan bernegara dan masyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakatnya. Maksudnya adalah setiap warga negara ini dijamin untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Semua orang, setiap warga negara itu memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Contoh misalkan hak dalam politik. Setiap warga negara, semua warga negara itu punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Misal ketika pemilihan presiden, siapapun dia, warga negaranya harus Indonesia tapi ya, siapapun dia, dari mana dia, warna kulitnya apa, asalkan dia memenuhi syarat untuk menjadi presiden, maka dia punya hak untuk dicalonkan sebagai presiden. Itu contohnya. Oke, untuk sila kelima. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, hak yang ada atau yang terkandung dalam sila kelima ini adalah contohnya. Setiap warga negara itu memiliki keadilan, memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara, dan apapun yang dimiliki, hak yang dimiliki oleh perorangan, misalkan hak memiliki pekerjaan, hak memiliki harta kekayaan, itu semuanya warga negara miliki dan pemanfaatannya dilindungi oleh negara. Ya, itu untuk sila ke-5. Itu nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia tentunya. Ciri-ciri khusus HAM. HAM itu memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama ada hakiki, yang kedua ada universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Yang pertama hakiki. Maksud dari sifat yang hakiki ini adalah melekat kepada manusia. Tidak dapat dirubah, tidak dapat dicabut. Melekat karena merupakan hasil atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Universal. Universal ini maksudnya adalah semua orang, semua manusia di seluruh dunia itu pasti memiliki hak asasi manusia tanpa terkecuali dan tanpa ada batasan. Asalkan dia manusia, dia memiliki hak asasi manusia. Yang ketiga ada tidak dapat dicabut. Semua hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut oleh siapapun dengan alasan apapun, kecuali oleh yang memberikan.
yaitu Tuhan. Tuhan bisa mencabut hak asasi manusia. Yang ketiga, yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Maksudnya adalah setiap warga negara atau setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing. A memiliki HAM-nya sendiri, si B memiliki HAM-nya sendiri. Jadi tidak dapat saling membagi hak asasi manusia. Dan ingat, hak asasi manusia seseorang itu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain, sehingga kita harus saling bisa memberikan pengertian terhadap hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Yang selanjutnya adalah nilai instrumental yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai instrumental ini adalah nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Sifatnya lebih khusus dari nilai dasar dan dijadikan pedoman pelaksanaan berwujud ketentuan-ketentuan konstitusional. Maksudnya adalah nilai instrumental ini adalah merupakan nilai dasar, merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diaplikasikan dalam semua peraturan yang ada di Indonesia. Oke, jadi semua peraturan yang ada di Indonesia ini merupakan penjabaran dari nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang dituangkan dalam semua peraturan yang ada di Indonesia. Sekarang kita cari contoh nilai instrumental yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Karena kita membahas tentang HAM, jadi kita akan membahas tentang ada di pasal atau di peraturan mana hak asasi manusia ini diatur. Check it out. HAM dalam nilai instrumental sila Pancasila. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A sampai dengan 28J. Semua terkandung atau dijabarkan jelas dalam pasal 28A dan sampai dengan 28J di Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Ketetapan MPR nomor 17 /MPR /1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga ada Undang-Undang Organik. Contohnya Undang-Undang Organik ini ada Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99, Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000, Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2005, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2005. Isinya apa? Nanti kita akan bahas. Perpu nomor 1 tahun 99 dan PP nomor 2 tahun 2002 serta Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Ini hanya sebagian kecil, sisanya banyak undang-undang atau peraturan atau ketetapan yang membahas tentang hak asasi manusia yang merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan nilai instrumental dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya, nilai praksis dalam sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Mohon maaf sebelumnya, nilai praksis itu adalah nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah nilai praksis. Kita bahas dari sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh nilai praksis yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia, ya. Hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Oke? Jadi itu nilai praksis yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, oke? Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai praksisnya adalah saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Sila ketiga, nilai persatuan Indonesia. Di sila persatuan Indonesia, nilai praktis yang terkandung di dalamnya adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta kepada tanah air dan bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, bangga terhadap bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh nilai praksisnya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, menerima dan melaksanakan setiap keputusan. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Nah, itu adalah 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Substansi hak asasi manusia yang terkandung dalam nilai-nilai sila-sila Pancasila. Sampai situ pembahasan kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah tugas ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan kedua tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.